Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Dalam kesempatan kali ini kita boleh datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Saya mengundang setiap kita untuk mengambil sikap berdiri. Bersama dengan gereja di seluruh abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau meninggikan Dia, kita mau memuji Dia, sebab Dia Allah yang layak menerima pujian dan penyembahan kita. Datanglah dengan penuh ucapan syukur untuk memuji dan memuliakan namanya. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi-Mu selama kami hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi
nyanyian pujian. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Karena hati kami bersuka dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi katakan, hatiku bersuka dan hatiku bersuka karenamu. Hati kami bersuka karenamu Tuhan, karena Engkau melayakkan kami untuk menghampiri tahta suci-Mu. Semua oleh anugerah-Mu kami boleh menyembah di dalam kudus hadirat-Mu. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami mau bersuka cita di hadapan Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami hanya menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Oleh sebab itu mari kita bersorak bagi Dia, Allah yang telah membebaskan kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Dengan penuh sukacita mari kita memuji Dia. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat
penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Sekali lagi, mari ikuti saya tangannya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasa. Sekali lagi katakan, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia, Allah yang luar biasa, Allah yang layak ditinggikan, yang layak dipuji disembah. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai, lebih meriah lagi sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah yang kita sembah, Dia tahu yang terbaik bagi setiap kita. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Mari kita memuji Dia, sebab Dia baik, Allah yang luar biasa. Mari kita angkat tangan memuji Dia. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Lewat gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya, penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya, penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sama-sama. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sekali lagi, sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sekali lagi katakan, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Dia baik bagi kita, dan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya.
Mari kita siapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus menyentuh setiap hati dan pikiran kita. Biarkan Dia berbicara bagi setiap kita dan melawat pribadi lepas pribadi, sehingga hidup kita diubahkan oleh kuasa Roh Kudus yang memimpin kita untuk kita hidup di dalam kebenaran. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, yang menyertai, yang menyertai. Kami buka hati Tuhan, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat.
Kami menyembah Allah Roh Kudus, Allah yang benar, Allah yang kami tinggikan, Allah yang menjamah setiap kehidupan kami dan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami mau belajar dari sabda kebenaran-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami memiliki konsentrasi fokus kami kepada sabda-Mu. Kami boleh memahami, mengerti akan kebenaran dan kehendak Tuhan. Dan ajar kami untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dan kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Selamat malam, shalom. Shalom. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terpujilah nama Tuhan buat pertolongan kebaikannya yang selalu nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita bersyukur di mana kita bisa memasuki di awal bulan Juni. Kita yakin dan percaya ada setiap berkat Tuhan yang akan senantiasa dicurahkan di bulan Juni ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di bulan Juni kita akan mempelajari dengan tema besar yaitu karya Roh Kudus bagi gereja. Dan hari ini kita akan belajar dengan satu tema. Saya persilakan untuk operator menampilkan di slide. Ya. Sebelumnya mari kita membaca kebenaran firman Tuhan terlebih dulu di dalam Injil Yohanes 16 ayat ke-13. Injil Yohanes 16 ayat ke-13 ada di slide, tapi bagi Bapak Ibu yang ada di belakang dan sulit untuk melihat karena tulisannya mungkin agak kecil, bisa melihat di HP masing-masing. Injil Yohanes 16 ayat 13. Kita akan membaca bersama-sama dari hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji nama Tuhan. Dari pagi di ibadah pertama, kedua, dan masuk kepada ibadah ketiga pada malam hari ini, kita akan mempelajari dengan tema Roh Kudus menuntun untuk hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus menuntun orang-orang percaya, kita semua sebagai orang-orang percaya, Ia menuntun supaya kita hidup di dalam kebenaran. Dan ini adalah tema yang perlu kita pelajari dan renungkan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus menuntun untuk hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang percaya itu rindu untuk hidup di dalam kebenaran. Tetapi seringkali pada saat kita berkata, saya mau hidup di dalam kebenaran, saya mau berkomitmen di dalam Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan berbagai tantangan, pencobaan, bahkan berbagai godaan-godaan yang ada, membuat kita seringkali bukannya hidup di dalam kebenaran, tetapi sebaliknya kita hidup di luar Tuhan. Kita selalu gagal untuk hidup benar karena ada banyak godaan dan tawaran yang bisa menguntungkan. Dan kita ketahui bahwa itu dosa. Tetapi tetap dan seringkali kita lakukan. Sekali lagi bahwa banyak orang yang percaya rindu hidup benar tetapi seringkali gagal dikarenakan seringkali mengandalkan kemampuan diri sendiri. Tanpa mengandalkan Tuhan. Ingat bahwa tanpa kita mengandalkan Tuhan, maka seringkali kita akan gagal. Tidak heran kalau kita selalu jatuh di lubang yang sama.
sudah berbuat dosa, jatuh di lubang yang sama, lalu bertobat minta ampun sama Tuhan, mau hidup baru di dalam Tuhan, lalu jatuh lagi. Kenapa bisa begitu? Itu dikarenakan kita lebih sering mengandalkan kemampuan kita sendiri, tanpa mengandalkan Roh Kudus, Allah itu sendiri yang akan memberi kita kemampuan untuk melewati, bahkan menghadapi berbagai tantangan, godaan yang ada di dunia. Ingat bahwa Tuhan tidak membiarkan umatnya berjalan sendiri. Dia sudah mengaruniakan Roh Kudus, Sang Penolong, untuk menuntun ke dalam seluruh kebenaran bagi orang percaya kepadanya. Karena jelas sekali di slide kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes yang kita baca, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran. Ini Roh kebenaran, garis bawahi Roh kebenaran. Roh kebenaran itu akan menuntun, memimpin, mengarahkan kepada kita, itu kepada kebenaran itu sendiri. Tetapi apabila ada roh yang tidak menuntun kita kepada kebenaran, itu berarti bukan Roh Kudus, bukan Roh kebenaran yang kita baca melalui kebenaran firman. Mari kita melihat terlebih dulu, siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal. Dalam Injil Yohanes 15:26 menyatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh kebenaran itu akan bersaksi tentang Kristus yang adalah sumber dari kebenaran itu, yang membenarkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Yohanes 15:26 adalah ayat kunci yang menjelaskan peran penting Roh Kudus dalam mengumumkan kebenaran tentang Yesus, bukan kebenaran tentang diri kita sendiri. Ada begitu banyak orang Kristen yang menonjolkan dirinya bahwa wah ini saya nih, dengan berbagai hal-hal yang menurutnya itu benar, tetapi di mata Tuhan ternyata itu salah. Sekali lagi bahwa ini adalah ayat kunci yang menjelaskan peran penting daripada Roh Kudus yang mengumumkan kebenaran tentang Yesus dan dalam membawa orang percaya kepada pemahaman yang lebih dalam tentang Kristus. Jadi Roh kebenaran itu Bapak Ibu membawa kita kepada kebenaran itu sendiri dan membawa kita kepada Kristus, membawa kepada kita untuk menjadi saksi Kristus. Karena Kristuslah yang mengubah kehidupan kita yang berdosa sehingga kehidupan kita diperbaharui di dalam Tuhan. Lalu kalau kita melihat berkaitan dengan Roh Kudus, Ia disebut dengan Parakletos Bapak Ibu. Parakletos artinya adalah penolong, penghibur, bahkan pembela. Itu Roh Kudus yang senantiasa menghibur kita, menguatkan kita, mengingatkan kita, membela kita pada saat kita mengalami berbagai situasi dan kondisi. Injil Yohanes 14 ayat 16 dan ayat 26. Dalam Alkitab berbunyi, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bahkan di ayat ke-26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini firman Tuhan. Peran Roh Kudus yang mengingatkan, membela, bahkan mendorong kita untuk hidup di dalam kebenaran, menjadi saksi Kristus. Lalu kita melihat selanjutnya, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Sesuai di dalam referensi Yohanes 14 ayat 17 dikatakan, dunia tidak dapat menerimanya, sebab mereka tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Dunia tidak dapat menerimanya, sebab mereka tidak melihat dan tidak mengenal Dia.
Kita yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Kristus Yesus, kitalah Bapak Ibu, yang ditugaskan oleh Allah memperkenalkan Injil itu sendiri, keselamatan yang sudah kita peroleh dari Tuhan. Bagaimana mereka dapat mengenal Tuhan jikalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka dapat memberitakan jikalau tidak ada yang diutus? Ini bukan hanya khusus untuk para penginjil, tetapi bagi kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita adalah utusannya Tuhan yang menjadi terang di tengah kegelapan. Kebenaran bukan sekedar informasi yang kita pahami dari Kejadian sampai Maleaki, dari Injil Matius sampai kepada Wahyu. Wah, kita sudah pelajari dari sekolah minggu sampai kita gede saat ini, sudah berkeluarga, punya cucu. Ingat bahwa kebenaran bukan sekedar informasi, tetapi realitas Allah yang menyatakan kehendaknya dan karakternya kepada manusia. Lalu kita melihat apa yang dikatakan oleh John Stott. John Stott ini berkata, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bukan hanya menyampaikan kebenaran secara doktrinal, tetapi membentuk karakter sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Kita yang percaya kepada Kristus Yesus, yang hidup di dalam Kristus Yesus, ada Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Roh Kudus itulah yang mendorong, mengingatkan kita, membela kita untuk kita tetap hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Bahkan dikatakan bahwa tetapi membentuk karakter sesuai dengan kebenaran. Jadi bukan hanya sebatas pemahaman doktrinal yang kita pelajari, tetapi ini membawa kepada pembaharuan budi, Bapak Ibu. Membawa kita kepada kebenaran itu sendiri. Itu Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kita. Jikalau selama ini kita yang sudah percaya kepada Tuhan tetapi hidup kita tidak berubah-berubah, masih tetap bergelut kepada dosa yang sama, bisa tanda kutip bahwa apakah kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, atau selama ini kita hanya ikut-ikutan. Karena bisa saja kita datang rajin ke gereja melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kita masih suka berkompromi, hidup di dalam dosa, dan tidak peka terhadap dosa tersebut. Kita tahu bahwa itu dosa, tetapi kita terus lakukan itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada bagian ini menjadi pengevaluasian bagi kita semua sebagai orang percaya. Bukan hanya secara doktrinal yang kita pelajari berkaitan dengan Roh Kudus atau karya Roh Kudus bagi gereja, tetapi biarlah karya Roh Kudus ini memberikan kita pemahaman dan mengubah kehidupan kita dengan sungguh di dalam Tuhan. Mari kita melihat peran Roh Kudus dalam menuntun ke dalam kebenaran. Ada beberapa poin penting yang dapat kita pelajari. Di poin pertama, peran Roh Kudus dalam menuntun kebenaran adalah yang poin pertama, ia mengajar dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Itu Roh Kudus. Karena bukan hanya kita mempelajari mengingat kebenaran, tetapi dia selalu mendorong kita akan selalu kebenarannya itu sendiri. Yohanes 14 ayat 26, ia akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan akan semua yang telah Yesus katakan. Gak heran kalau kita melihat di sekolah minggu, itu setiap minggunya selalu ada ayat hafalan. Benar ya, ibu-ibu guru sekolah minggu, Bu Nerpi, Ungan, Urai, dan rekan-rekan yang lain. Untuk apa itu? Untuk apa kita mempelajari ayat hafalan di sekolah minggu? Itu gunanya supaya kita selalu mengingat akan kebenaran dan janji Tuhan. Bukan hanya sebatas supaya dapat apresiasi dari guru sekolah minggu kalau saya banyak menghafal ayat-ayat. Beberapa minggu pada saat saya berkhotbah di Pemuda, membahas berkaitan dengan firman adalah kompas untuk kita bisa, firman adalah kompas dalam menghadapi kesesatan. Firman adalah kompas yang membawa kita kepada kebenaran. Nah, Bapak Ibu ingat bahwa kebenaran firman Tuhan, itulah yang akan mengajar dan menuntun kehidupan kita. Jadi pada saat ibadah pemuda ditanya satu persatu,
Mereka semua menghafal. Ada satu ayat yang mereka hafal dan memiliki ayat emas masing-masing. Dan izinkan saya secara khusus untuk para orang tua, saya meminta 3 orang tua. Ayat apa yang dihafal? 1 ayat saja. Saya persilakan untuk Bapak Milson. Ada ayat emas? Semua ayat emas. Hanya nggak bisa dihafal. Ya. Tapi intinya adalah manakala kita membaca ayat, kita harus memahaminya. Kemungkinan menghafal itu yang kedua ya. Tetapi memahami firman ada yang utama maupun melakukannya. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya tunggal sehingga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 ya. Betul ya. Jadi intinya itu saya senang kalau anak-anak menghafal, tetapi yang penting adalah memahami, understanding dan melakukan firman. Makasih, puji Tuhan. Ya, beri aplaus. Ya, ini orang tua kita BPJ yang sudah memberi contoh bagi kita. Ini bukan hanya sebatas kita hafal, tetapi ini memberi kita pemahaman dan mendorong kita untuk mengingat Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah. Oke, 2 lagi. Pak Afrison bisa mewakili kita. Nanti 1 orang lagi. Ya, baik, terima kasih. Saya tidak terlalu hafal semuanya, tapi saya ada teksnya. Yaitu di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Jadi setiap rancangan yang Tuhan izinkan terjadi bahwa semuanya baik adanya, tidak ada yang tidak baik. Terima kasih. Oke, beri aplaus. 1 orang lagi, Pak Budi. Silakan Pak, bisa lihat HP juga. Sebenarnya saya seperti Pak Milson, karena saya bukan dari Kristen sebelumnya, tapi John 3:16 adalah ayat yang menguatkan saya dan membawa saya dalam kekristenan sampai sekarang. Ya, itulah ayat yang saya hafal sebenarnya. For God so loved the world, for whoever believe in Him will have eternal life. Oke, terima kasih, beri aplaus. Lalu saya perlu lagi 3 orang anak muda. 3 orang anak muda. Mas Nur tunjuk anggotanya 3 orang. Ayo. Ya, dari sini aja. Kalau dari saya ayat pegangan saya yaitu ada di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 yang berbunyi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekian, terima kasih. Sebentar. Untuk ayat pegangan saya itu dari Filipi 4 ayat 13, yaitu berbunyi, Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yeremia 17 ayat 7,
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, poin pertama ini penting sekali. Peran Roh Kudus dalam menuntun ke dalam kebenaran, di poin pertama adalah mengajar dan mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan hanya sebatas kita menghafal kebenaran firman Tuhan di sekolah minggu sampai kita berkeluarga. Tetapi ini mendorong kita, mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Seperti rekan-rekan kita tadi katakan, Yohanes 3:16, berkaitan dengan anugerah keselamatan yang kita peroleh, bahkan ayat-ayat referensi lainnya. Itu mendorong kita Bapak Ibu, mengingatkan akan kebenaran. Dan itu meneguhkan iman percaya kita. Karena ingat kalau kita berkata, wah saya sudah dari sekolah minggu percaya kepada Tuhan Pak. Sampai saya sudah berkeluarga, punya anak, punya cucu. Tetapi kalau tidak ada ayat yang dihafal, ini bahaya. Pada saat kita berada di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, apa yang mau kita katakan? Kebenaran apa yang kita ingat? Dan jadi penting sekali Bapak Ibu, bukan hanya sebatas dihafal, tetapi dipahami dan dihidupkan melalui kehidupan kita. Jadi peran Roh Kudus itu mengajar kita dan mengingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Lalu di poin yang kedua, yaitu untuk menyingkapkan dosa dan mendorong kepada sebuah pertobatan. Jadi Roh Kudus itu membawa kita bukan hanya mengingat kebenaran yang sudah kita pelajari, yang hari ini kita pelajari atau minggu lalu kita pelajari, atau di dalam PA-PA kelompok dan kategorial. Tetapi di poin kedua ini menyingkapkan dosa dan mendorong kita kepada sebuah pertobatan. Kalau kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, pengetahuan kita boleh bertambah. Tetapi kalau kehidupan kita tidak diubah, itu tanda kutip. Apakah kita benar-benar hidup di dalam Tuhan? Atau kita hanya sebatas ingin mengetahui kebenaran, tetapi nggak hidup di dalam kebenaran. Sehingga kebenaran itu tidak mengubah kehidupan kita. Karena kita mengeraskan hati kita. Kita menolak kebenaran dan hanya sebatas ilmu pengetahuan. Ada begitu banyak orang-orang di luar sana yang mengetahui tentang Bible, tentang Alkitab. Tetapi mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Dan kita yang beribadah, yang percaya kepada Kristus, mari kita hidup di dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat 8 dan 11 yang mengajarkan dan berkata bahwa ia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu Roh Kudus membawa kita kepada sebuah perubahan, pertobatan, transformasi di dalam kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Matthew Henry? Matthew Henry berkata tanpa pekerjaan roh Kudus, hati manusia tetap keras dan tidak peka terhadap yang namanya dosa. Beberapa hari yang lalu ada dua orang yang beragama lain, bukan Kristen, datang ke rumah. Saya tidak kenal, tetapi mereka sering kali datang ke gereja. Mereka bukan orang yang percaya kepada Kristus. Pada saat mereka datang ke rumah berdua, ini perempuan, dan ia berkata bahwa kami mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu menjadi suatu sukacita. Saya bersama dengan Mas Nur, kita ngobrol dan sharing. Apakah ada orangnya di sini? Ria dan Feni? Jikalau ada, silakan berdiri. Baik, berarti orangnya tidak hadir. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa tanpa pekerjaan Roh Kudus, hati manusia tetap keras dan tidak peka terhadap dosa. Jadi Roh Kudus menyingkapkan dosa dan mendorong orang kepada sebuah pertobatan. Kita memerlukan Tuhan yang bisa menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Dan melalui Roh Kudus itulah kita didorong untuk hidup di dalam seluruh kebenaran itu sendiri. Lalu di poin yang ketiga, ia memberikan pemahaman secara rohani.
Setiap bagian-bagian firman Tuhan yang kita pelajari, ia memberi kita hikmat untuk kita memahami kebenaran. Di Korintus, di mana hal-hal rohani hanya dapat dimengerti oleh mereka yang menerima Roh Allah itu sendiri. Lalu selanjutnya, ia menuntun dalam keputusan sehari-hari. Ia menuntun kita. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Hidup dalam pimpinan Roh adalah hidup yang selaras dengan kehendak Allah di dalam segala aspek kehidupan kita. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, kita melihat buah dari hidup dalam kebenaran itu sendiri. Kita yang hidup percaya kepada Tuhan, yang dituntun oleh Tuhan kepada sebuah firman, kebenaran, pertobatan. Bahkan apa yang sudah kita pelajari, dia ingatkan terus akan kebenaran itu. Sehingga kita akan terlihat buah daripada kebenaran itu sendiri. Di dalam Galatia 5:22 dan 23, buah roh sebagai ekspresi nyata dari hidup benar di dalam Tuhan. Dalam Alkitab menguraikan bahwa buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu harus ada di dalam diri kita, yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ayat ini menegaskan bahwa tidak ada hukum yang menentang berkaitan dengan buah roh ini. Buah roh adalah hasil dari kehadiran dan tindakan Roh Kudus dalam hidup orang yang percaya. Dan ini bukan sekedar perilaku, melainkan karakter yang mencerminkan relasi yang erat dengan Kristus. Relasi yang erat dengan Kristus yang mengubah dan menghasilkan buah yang nampak dalam ucapan, tindakan, dan perilaku kita. Itu Roh Kudus. Orang bisa melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Orang bisa melihat kemuliaan Allah di dalam ucapan dan tindakan kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu berbicara berkaitan dengan buah roh, kasih. Kasih adalah cinta yang tulus, yang tidak mementingkan diri sendiri, yang berorientasi pada kebaikan. Sukacita. Sukacita berbicara berkaitan dengan kebahagiaan yang tak terpisahkan dari iman dan relasi dengan Tuhan. Bukan sukacita pada saat kita melihat orang lain gagal, musuh kita mengalami kecelakaan. Wah, kita sukacita nih. Wah, syukuri, siapa suruh kamu gak dengar apa yang saya katakan. Wah, macam-macam. Tidak seperti itu. Itu bukan buah roh. Lalu damai sejahtera. Damai sejahtera berbicara berkaitan dengan ketenangan batin dan hubungan harmonis dengan orang lain, bahkan dengan Tuhan. Damai sejahtera. Kesabaran. Kesabaran berbicara berkaitan dengan kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi berbagai tantangan, bahkan berbagai pencobaan yang ada. Kita diajar untuk bersabar di dalam berbagai hal. Lalu kemurahan. Kemurahan berbicara mengenai kecenderungan untuk memberikan dengan penuh kasih tanpa hitung-hitungan. Itu kemurahan. Kita mau menolong orang lain dengan tenaga kita, dengan kemampuan kita, dengan uang yang ada pada kita tanpa hitung-hitungan. Wah, saya sudah capek-capek bantu tapi saya nggak dihargai. Wah, uang saya sudah saya kasih untuk pekerjaan Tuhan tapi saya tidak pernah diberi apresiasi, bahkan lain-lain. Lalu kebaikan. Kebaikan berbicara berkaitan dengan sikap yang selalu berbuat baik kepada orang lain. Bahkan kepada musuh sekalipun. Terhadap orang-orang yang tidak suka dengan kita. Diperlakukan dengan tidak baik, kita tetap baik. Kesetiaan. Berbicara berkaitan dengan keandalan. Dan kesetiaan dalam memenuhi janji, bahkan komitmen. Lalu kelemah lembutan. Sikap yang lembut, rendah hati, dan mudah berbelas kasih. Itu kelemah lembutan. Bahkan yang terakhir, penguasaan diri. Yaitu kemampuan untuk mengendalikan emosi dan keinginan-keinginan daging. Banyak sekali keinginan-keinginan daging yang membawa kita
untuk jauh dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa tidak ada hukum yang menentang akan hal ini. Hal ini menegaskan bahwa buah roh ini tidak terbatas oleh hukum atau aturan manusia, melainkan merupakan hasil dari hubungan yang erat dengan Tuhan atau Roh Kudus itu sendiri. Selanjutnya mari kita melihat ada beberapa tokoh Alkitab. Secara jelas dicatat di mana mereka dipimpin oleh Roh Allah, baik di dalam PL maupun PB. Jadi ada beberapa bagian yang saya kutip. Yang pertama berkaitan dengan tokoh Yusuf yang kita kenal, yang dimana dia adalah pribadi yang hidup saleh, pribadi yang takut akan Tuhan. Sanak saudaranya tidak suka akan dia mengalami berbagai hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi Allah yang senantiasa ada di dalam dirinya, yang senantiasa dia tetap hidup di dalam kebenaran, dan akhirnya dia dipromosikan oleh Tuhan. Di dalam Kejadian, dapatkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan Roh Allah. Dan konteks ini adalah Firaun mengakui bahwa Yusuf memiliki Roh Allah karena hikmat dan penafsirannya terhadap mimpi. Itu sumbernya dari Allah. Lalu yang kedua, Bezalel di dalam Keluaran. Aku telah memilih Bezalel dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan. Di mana konteks ini Bapak Ibu, Bezalel dia dipimpin oleh Roh untuk membangun kemah suci dengan kemampuan artistik. Ini pekerjaan Tuhan. Lalu yang ketiga di PL, yaitu Simson yang dipakai oleh Allah. Roh Tuhan mulai menggerakkan dia. Secara konteks Roh Tuhan memberdayakan Simson untuk tindakan kekuatan supranatural. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan itu sumbernya dari Tuhan. Tetapi pada saat Simson tidak hidup, tidak mengindahkan Tuhan dalam hidupnya, maka Roh Allah meninggalkan dia. Lalu kita melihat di PB, Perjanjian Baru, ada Maria di dalam Injil Lukas, di mana Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi, itu akan menaungi engkau. Konteksnya adalah dia dipimpin Roh Kudus dalam peran sebagai ibu dari Mesias. Lalu juga kita bisa belajar dari Petrus yang menyangkal Yesus, ayam berkokok. Dan dia adalah pribadi yang pengecut, pribadi yang pelin-pelan. Kita melihat di Kisah 4 ayat 8, di mana ini luar biasa. Maka Petrus penuh dengan Roh Kudus dan ia berkata kepada mereka. Dan konteks ini diberikan keberanian untuk bersaksi di hadapan Sanhedrin dan di hadapan banyak orang. Sehingga konteks daripada Kisah Para Rasul di mana Petrus memberitakan kabar keselamatan 3.000 jiwa dimenangkan di dalam Tuhan. Itu semua karena Roh Kudus yang memenuhi hidup dari Petrus itu sendiri. Lalu tokoh yang terakhir yaitu Paulus yang kita kenal, yang kita ketahui di dalam Bible. Dia dipisahkan dan diutus oleh Roh Kudus serta dipimpin untuk menghindari daerah-daerah tertentu dalam misinya. Jadi Roh Kudus berbicara dalam kehidupannya, mengarahkan dan memimpin. Bukan hanya memberi keberanian untuk menyampaikan kebenaran, tetapi Roh Kudus juga mengarahkan, jangan lewat sini, jangan lewat sana, dan lain sebagainya. Saya meyakini bahwa selama kita hidup sebagai orang percaya, kita pernah dipimpin oleh Roh Kudus dan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita setiap hari. Pada saat kita memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, kita diberi keberanian, diingatkan kembali tentang kebenaran itu, sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus. Bahkan hal-hal apapun itu Bapak Ibu. Kesimpulan dari ciri tokoh yang dipimpin oleh Roh Kudus, di mana mereka hidup taat kepada Allah. Mereka hidup taat kepada Allah. Yang kedua, mereka dipenuhi hikmat dan kuasa. Yang ketiga, mereka memiliki keberanian dalam memberitakan firman. Dan yang keempat, mereka berbuah dalam pelayanan dan karakter mereka mewujud nyatakan bahwa mereka mengasihi Tuhan.
Lalu yang terakhir, untuk aplikasi praktis yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya, yaitu mari kita belajar mendengar suara Roh Kudus, yaitu melalui apa? Melalui firman Tuhan, melalui pembacaan firman dan doa, Bapak Ibu. Apa yang mau Tuhan katakan? Apa pesan Tuhan dalam kehidupan kita hari ini, esok, dan seterusnya? Lalu yang kedua, mengevaluasi setiap keputusan dengan terang kebenaran firman. Apakah keputusan-keputusan, rancangan-rancangan yang sudah kita rancang itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau hanya kedagingan kita saja, keinginan-keinginan kita saja? Lalu yang ketiga, berani bertobat saat Roh Kudus menegur. Jangan kita keraskan hati, tetapi kita lembutkan hati untuk menerima teguran daripada Allah Roh Kudus yang membawa kita kepada seluruh kebenaran itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam hidup sehari-hari. Bukan pada saat terhimpit, bukan pada saat kita lagi membutuhkan, baru kita datang kepada Tuhan. Tetapi setiap hari Tuhan mau kita datang dan mengandalkannya. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Allah yang empunya sabda firman, kami bersyukur dapat mempelajari kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menuntun hidup di dalam kebenaran. Kami meyakini bahwa pada saat kami percaya, maka Roh Kudus hidup di dalam kehidupan kami. Roh Kuduslah yang akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Dan ajar kami Tuhan untuk tetap hidup di dalam kebenaran itu sendiri dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya mempersilakan untuk para pengurus dan saya mempersilakan untuk Well dan Singa dan pemusik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk kepada sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita masuk, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga yang kekal, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, kami akan masuk kepada sakramen perjamuan kudus yang mengajar kami, yang mendorong kami, yang mengingatkan kami akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami didorong untuk kami dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami pertaruhkan untuk sakramen perjamuan kudus dari awal, pertengahan, hingga pada berakhir. Kiranya semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan dan kami semua secara pribadi diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus telah memberikan dua ketetapan penting bagi kita sebagai orang percaya. Yang pertama, apabila seseorang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus Kristus memberitakan kita untuk membaptisnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai tanda bahwa ia adalah murid Kristus dan ia adalah orang yang percaya kepada Kristus. Dan di ketetapan yang kedua, apabila orang-orang yang telah menjadi murid Kristus berkumpul, ia memerintahkan kita untuk makan dan minum dari perjamuan kudus sebagai peringatan akan apa yang telah ia lakukan di atas kayu salib. Pada hari ini sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, kita akan makan dan minum dari perjamuan Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Injil Lukas 22:15-20 berkata demikian. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu,
Aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang Tuhan Yesus nyatakan melalui Alkitab, jelaslah bagi kita bahwa perjamuan kudus adalah lambang dari apa yang ia telah lakukan di atas kayu salib sebagai sebuah peringatan yang mendorong kita untuk menjadi saksi atas kematian dan kebangkitannya. Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukan dengan tujuan yang lain, dan juga tidak pernah menyatakan bahwa roti dan cawan akan menjadi tubuh dan darah Yesus yang sesungguhnya, karena pengorbanannya telah terjadi hanya satu kali saja dan tidak terulang kembali. Sebelum kita mengambil bagian dari perjamuan Tuhan, dan agar melalui perjamuan kudus ini Bapak Ibu Saudara memperoleh berkat sesuai dengan kehendak Allah, mari kita menguji diri kita masing-masing secara pribadi di hadapan Tuhan. Di bagian pertama, mari kita mengucap syukur atas cinta kasih dan kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita sampai pada detik hari ini. Dan yang kedua, mari kita memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran. Mungkin ada tutur kata, sikap, cara kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita ambil langkah untuk kita bersungguh-sungguh, berkomitmen hidup di dalam Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur atas cinta kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala masalah yang Engkau izinkan terjadi, karena kami yakin percaya ada kebaikan Tuhan yang mau Tuhan nyatakan bagi pribadi kami. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang Engkau izinkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, pada kesempatan malam hari ini juga, kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Mungkin ada tutur kata, sikap, cara kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ada hal-hal yang kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Kami meyakini bahwa tidak ada yang tersembunyi di dalam Tuhan. Pada saat kami mengaku dosa, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, serta menyuci kuduskan kehidupan kami, dan kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami mengambil langkah komitmen, sungguh-sungguh percaya hidup di dalam Tuhan, dan kami mau menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti dan cawan akan dibagikan di antara kita oleh badan pengurus jemaat yang bertugas. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berasal dari lembaga gereja lain, tetapi telah terbiasa mengikuti perjamuan kudus, kami persilakan untuk Bapak Ibu Saudara juga turut mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Namun bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, harap menunda dahulu untuk mengambilnya sampai Bapak Ibu Saudara dibaptis sesuai dengan perintah Tuhan Yesus atas orang-orang yang telah percaya kepadanya. Ambillah roti dan cawan dan peganglah. Apabila semua sudah siap, barulah kita akan makan dan minum bersama-sama setelah saya memberi petunjuk bagi
kita semua. Roti dan cawan akan dibagikan dan kita akan menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 49. Nyawaku diberikan, darahku tercurah. Nyawa
ada yang terlewatkan, angkat tangan. Baik, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, silakan untuk berdiri. Mari kita mengangkat roti. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa. Terpujilah Allah di dalam Kristus Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia, Allah yang mati di atas kayu salib, yang menghapus, menebus segala dosa dan pelanggaran kami, manusia yang berdosa. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu besar bagi dunia ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, yang telah menerima anugerah keselamatan yang Engkau berikan bagi kami semua sebagai orang percaya, yang sudah memperbaharui kehidupan kami, yang sudah menuntun kehidupan kami kepada seluruh kebenaran. Ajar kami Tuhan, pada sakramen perjamuan kudus ini Tuhan, mendorong kami, mengingatkan kami kepada Tuhan, Allah yang menjelma jadi manusia, mati di atas kayu salib, dan pada hari yang ketiga bangkit, 40 hari menampakkan diri, dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Ajar kami Tuhan, bukan hanya kami memahami dan mengerti, tetapi ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Karena ada begitu banyak orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Dan melalui kami sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, yang telah percaya kepada Tuhan, diberi keberanian, diberi hikmat untuk dapat menyampaikan keselamatan yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Jemaat silakan duduk kembali, cawan akan dikumpulkan. Kita menaikkan pujian di bait yang keempat. Selamat
Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur sakramen perjamuan kudus boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga pada berakhir. Kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, dan kami secara pribadi diberkati dan diteguhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, hari ini kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita diingatkan melalui sakramen perjamuan kudus. Kita diingatkan akan pengorbanan Yesus yang telah dinyatakan bagi setiap kita. Mari kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memuji Dia. Ku berbahagia, yakin teguh. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahu. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus, selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita mengambil sikap berdiri. Kita mau memuji Dia. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhanku. Hati teduh, aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku. Hati teduh sambil menyongsong kembali
ku diliputi. Aku sama-sama katakan aku bernyanyi. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sama-sama katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus memuji Yesus selamanya, memuji Yesus sekali lagi katakan memuji Yesus, memuji. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang sungguh berlimpah dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami boleh dapat memberikan persembahan kami untuk Tuhan pada malam hari ini. Untuk itu Tuhan, kami memohon biarlah persembahan yang sudah kami berikan untuk Tuhan boleh dipergunakan untuk pelayanan, mendukung pelayanan dalam jemaat kami maupun di luar jemaat kami. Dan berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan mereka untuk Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa terus memberkati, menolong, memimpin pekerjaan keluarga mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon semuanya. Haleluya. Amin. Baik, jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan informasi dari Badan Pengurus Jemaat, disilahkan. Salam, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Ada waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah raya ketiga kita di malam hari ini. Cukup banyak, lebih banyak dari ibadah kedua ya di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Dan saudara yang mengikuti ibadah langsung melalui YouTube live streaming di rumah, dimanapun saudara berada, dalam keadaan apapun saudara, kami menyampaikan juga selamat berbakti, selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan saudara diberkati. Dan mungkin di antara kita ada jemaat tamu ya, kami menyambut kehadiran saudara dengan penuh sukacita. Selamat beribadah berbakti. Ya, orang-orang muda mungkin ya, selamat berbakti. Dan semua kita hadirilah ibadah-ibadah yang dilaksanakan di Jemaat Siloam di masa-masa yang akan datang ya, di gereja yang memberi kehidupan. Ada berbagai pihak yang mengambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih ya, orang muda, singernya, ya, pelayanan firman, dan kemudian pelayanan perjamuan kudus, badan pengurus jemaat, dan badan pemeriksa keuangan ada. Terima kasih banyak, dan operator-operator di belakang dan pengaturan parkir. Dan kami himbau bagi orang-orang Mada khusus, kita boleh membawa kendaraan ya, supaya semuanya jalan baik-baik. Naik dulu, penuhi dulu parkir di bagian atas ya. Kita menjaga keamanan kita semua. Lalu lintas di jalan raya cukup beresiko, dan kalau kita siap-siap untuk kembali
dari atas mungkin lebih bagus ya daripada kasak kusuk di jalan besar. Nah, untuk menjaga keamanan mohon semua kecuali penuh ya kita parkir di depan. Dan kemudian bagi informasi pelayanan di e-bulletin kita dibaca ya, kami tidak akan mengulangi. Dan kemudian ada program yang belum terlaksana. Kelihatannya pengelolaannya belum rapi ya, bahwa sesuai dengan program kita, sesuai arahan Pak Gembala, kita mendorong keterlibatan orang-orang muda yang hadir di Siloam ini di malam hari khususnya untuk diberi kesempatan dalam pelayanan hal kecil apapun, memberi waktu untuk kalian orang-orang muda memuji Tuhan, bersaksi di depan sini. Nah, oleh sebab itu tadi Matthew, pengurus pemuda, bagaimana mengelola ini sebuah pengelolaan memang harus dikelola. Makanya pesan Om Son sebelumnya itu adalah bagusnya pengumuman ini memberitakan, menyampaikan judul lagu. Dan kalau boleh tadi ada nggak operator? Ada siap nggak Matthew? Seksi ibadah. Ya Pak Petrus ya, belum ya. Di sana ditayangkan dulu. Kenapa? Karena nanti kita bubar, siapkan diri secara mandiri di rumah. Kita boleh kan? Kita bersaksi memuliakan Tuhan yang sebaik-baiknya memang. Nah, oleh sebab itu melalui persiapan maksud kami judul lagu di launching, kemudian boleh belajar mandiri di rumah, dan minggu depan mestinya tampil kami sudah rancang pemuda-pemudi Kabupaten Malinau untuk minggu depan. Kabupaten Malinau terdiri dari 3 ya daerah ya. Bergabung dulu, bersekutu kita dulu, kuat dulu, anak-anak kreatif dulu, semangat dulu anak-anak kita gereja Siloam ini gitu. Dengan ini bersekutu dulu, bergerombol dulu di Kabupaten Malinau, nanti kita gilir ke kabupaten lain gitu. Boleh enggak ya? Kalau Om spontan siapa nih? Coba angkat tangan yang dari Kabupaten Malinau. Ada daerah Malinau, Sungai Malinau ada baru. Kemudian ada Pujungan ya. Ada Paukayannya. Enggak. Semangat kita. Anak-anak Dayak harus punya gaya yang hebat. Ayo coba nih Malinau mana? Angkat tangan, enggak apa-apa. Lambai tangannya. Nah, cukup banyak. Sekarang Om mau tanya, boleh nggak senior kita memilih lagu? Siapkan lagunya. Boleh ya? Kita spontan ya minggu depannya. Dengan musik penyertaannya boleh, karaoke boleh kan? Dengan musik ini toh gitu. Tapi lagunya yang familiar dulu, yang biasa dulu. Boleh ya? Kalian yang sudah senior, sudah mengikuti pemuda, boleh ya? Oke. Kabupaten Malinau, pemuda dan pemudi tampil di ibadah malam minggu depan. Mohon ya, mohon. Om yang mohon. Om hadir minggu depan untuk melihat, untuk memuji Tuhan. Dan kalau boleh duluan nanti tepuk tangan. Ya, enggak, sudah cukup ya, sampai ketemu. Tuhan Yesus berkati. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak kita untuk mengambil sikap berdiri. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, bagi Dia sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan
Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Ibadah kami boleh berjalan baik dan lancar. Kiranya nama Tuhan saja yang diagungkan, dimuliakan, dan ditinggikan. Ibadah kami menyenangkan hati-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah meluangkan waktu untuk datang beribadah malam hari ini. Kiranya kehidupan rohani kami semakin kuat di dalam Tuhan. Iman kami semakin teguh dan kami boleh melaksanakan kehidupan kami sehari-hari sepekan ke depan dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, dan apa yang baik dan benar di mata Tuhan itu yang kami kerjakan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam perjalanan pulang kembali ke rumah, pimpin agar tiba dengan selamat di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan pulanglah. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan serta tuntunan Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan-Mu mulai malam hari ini sampai Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah kita selesai saat teduh Tuhan Yesus memberkati.